Halo, selamat sore. Oke, Sore. sore semuanya. Bapak Ibu, terima kasih sudah join ya. Kita tunggu sekitar 2-3 menit lagi ya, baru kita mulai ya. Oke. Ya, Bu Ingrid, ada pertanyaan, Bu? Sudah angkat tangan? Oke, selamat sore Bapak Ibu yang baru bergabung. Sekitar 2-3 menit lagi ya, kita akan mulai edukasinya. Halo, selamat sore yang baru bergabung. Kita mulai sekitar 2-3 menit lagi ya. Halo, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk join di edukasi ini ya. Oke, sudah jam 4 lebih 3 menit, peserta juga udah ada 11 orang. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu di sini. Oke, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan dulu, nama saya Franz dari Mirai Asset dari Galeri Mangga 2 ya. Oke, hari ini saya mau membawakan topik edukasi itu tentang penggunaan aplikasi di mobile ya. Ini untuk yang basic, untuk yang masih pertama-tama yang baru mau join, yang masih belum paham itu cocok nih untuk ikut edukasi ini. Oke, oke. Bisa dengar suara saya ya semuanya. Nah, ini bisa buka kolom chat-nya juga. Di kolom chat itu sudah saya posting ya Bapak Ibu ya untuk topik menu yang akan saya bahas nanti. Jika nanti ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu bisa chat aja atau nanti open mic ya di akhir sesi edukasinya. Kurang lebih sekitar 30 menit sampai 40 menit saya jelaskan menu-menu utamanya yang perlu kita perhatikan dari cara mulai download-nya sampai dengan kita membaca portofolio yang kita punya. Oke. Nah, mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu ya di sini. Ini untuk pertama-tama saya share.
Sebentar Bapak Ibu ya. Ini saya keluar dulu. Ini pertama-tama saya bagi Bapak Ibu yang baru mau mulai trading saham itu harus download dulu ya. Nama aplikasinya itu adalah NeoHodge. Jadi NeoHodge ini sudah tersedia di App Store dan di Play Store. Kalau di Bapak Ibu pakai iPhone ya di App Store ya. Kalau nanti di Android pakai Play Store ya. Ini di App Store Bapak Ibu klik aja. Terus Bapak Ibu nanti klik namanya NeoHodge. Oke. NeoHodge. Nah, kalau saya udah klik NeoHodge itu di kiri atas ya. Jadi jangan sampai salah nih. Di bawah juga ada namanya Mirai Asset juga. Yang di bawah ini Mirai Asset, yang sebelah kiri bawah ini Mirai Asset VN ini punyanya Vietnam ya. Jadi jangan sampai ketukar. Karena memang kita dari berbagai macam negara ya. Jadi download yang kiri atas namanya Neo Hot. Kiri atas. Seperti biasa aja. Oke. Nah, ketika sudah download, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Tinggal dibuka aja, di open. Nah, ketika nanti dia di open, dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, tampilan seperti ini. Apa namanya? Sebentar ya. Ketika sudah dibuka, dia akan muncul tampilan seperti ini. NeoHodge ada di kanan bawah sini ya. Yang seperti saya kalau sudah terdownload, tinggal diklik aja NeoHodge-nya. Nah, kalau misalkan sudah diklik NeoHodge-nya, tampilan awalnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Semua bisa lihat ya. Pak Johan bisa lihat saya, Pak? Bisa lihat layarnya? Bisa lihat layarnya, Pak ya? Oke, kalau nanti ada yang kurang jelas atau ketinggalan, bisa diinfoin aja di kolom chat ya, atau nanti open mic. Nah, jadi ini tampilan home-nya NeoHodge ya. Tampilan home-nya NeoHodge adalah seperti ini. Jadi hanya sekedar informasi, kita nanti di NeoHodge ini di Mirai Asset, kita hanya trading jual beli saham Indonesia saja, Bapak Ibu. Kita nggak trading saham-saham di luar ya, saham-saham Amerika itu nggak. Nah, yang tertera di sini kayak ada Dow Jones, Nasdaq, S&P, Nikkei, dan lain-lain. Ini adalah hanya sekedar informasi aja. Jadi sebagai indikator misalnya kita mau lihat market Amerika atau market Asia itu seperti apa. Oke. Nah, di bawahnya ini juga ada keterangan currency ya, USD terhadap rupiah, euro terhadap USD, USD terhadap Korean won, dan seterusnya. Ini juga sebagai informasi saja. Oke. Nah, di bawahnya ini ada forum. Forum ini juga ibaratnya kayak kita bisa ngobrol lah sama dengan sama dengan salah satu perkumpulan investor lah ibaratnya, kita bisa ngobrol di sana. Nah, ini untuk tampilan awalnya aja ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, Bapak Ibu nanti klik di kiri bawah ini ada garis 3. Ya, di kiri bawah garis 3 ya, strip 3, itu Bapak Ibu klik aja. Nah, nanti muncul kayak gini, Bapak Ibu klik login here. Sebentar. Mana ya? Kok hilang? Bapak Ibu klik login here. Sebentar, hilang ini. Tapi hilang nih. Kok nggak keluar gambarnya? Gambarnya kok nggak keluar ya? Gambar yang mana? Yang tadi, grafik-grafik tadi. Apa? Tabel tadi, tabel. Apa ya? Coba dipencet dulu pos 30-nya, Pak. Apanya? Dipencet dulu, Pak. Pos 30-nya, Pak. Sudah. Belum. Nah, apa ini? Mungkin Pak Johan bisa ikutin dulu ya, Pak. Ya.
Coba. Bisa simak dulu aja ini yang saya share. Ya. Ini kiri bawah, itu lalu klik login here. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baru bikin akunnya, itu harus tunggu dulu ya, sampai terima user ID sama passwordnya dulu. Ini masuk ke login here. Nah, kita isi. Oke. Kita isi. Ini saya pakai ID saya yang lain ya. Tinggal masukin aja. Oke. Nah, ini sudah login ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah dipencet di kiri bawah lagi, ini nanti di sebelah, di bagian atasnya itu, yang oranye bagian atas, ada keterangannya. ID-nya sama keterangan di bawahnya, margin. Oke. Nah, mungkin bisa simak dulu ya Pak. Biar ini Pak, biar lebih jelas. Iya. Di bagian atasnya itu ada tulisan user ID saya, Henkyo itu, sama keterangan ID-nya. Itu ID-nya margin. Oke. Nah, di sini ini ada cukup banyak menu yang bisa kita lihat, Bapak Ibu. Oke, banyak menu yang bisa kita lihat. Tapi kita nggak perlu pakai semua menunya. Kita pakai yang penting-pentingnya saja. Oke. Kayak apa sih menu yang pentingnya? Oke, kita akan bedah satu persatu ya. Kalau Bapak Ibu bisa ngelihat di chatnya itu, yang pertama itu adalah yang saya slide itu adalah mengganti password dan PIN-nya terlebih dahulu. Jadi gini, di dalam Neohost ini, kita pertama kali itu adalah login dulu pakai password, user ID dan password. Yang kedua, kita ini login pakai, kalau mau melakukan transaksi keuangan, kita input PIN. Oke, jadi kita double safety di sini. Oke, nah caranya bagaimana menggantinya? Simple aja caranya, tinggal Bapak Ibu klik di kiri bawah yang garis 3 itu adalah masternya ya, master ininya apa namanya, master menunya kiri bawah, klik setting, terus account setting. Nah di account setting ini nanti Bapak Ibu silahkan ganti password dan ganti PIN-nya. Ini change password, ini change PIN. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, bisa disimak. Change password dan PIN. Ya, jangan sampai lupa. Oke. Change password dan PIN. Nanti kalau password dan PIN-nya itu, password dan PIN-nya sesuai yang ada di email ya. Jadi nanti tolong diganti aja. Password dan PIN-nya ada di email. Oke. Nah, oke. Next, berikutnya kita ke menu ini Bapak Ibu. Apa namanya? Sebentar ya. Ibu ya. Nah, kalau sudah ganti semua, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu berikutnya adalah di klik di kiri bawah lagi, itu ada keterangan menu stok. Nah, di stok itu Bapak Ibu pencet stock price. Klik stock price, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilan seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu mau melihat suatu saham, itu pencet di kiri atas. Di kiri atas, saya misalkan masukkan saham misalkan BBRI. Saya ketik aja BBRI. Oke, nah BBRI saya sudah ketik. Setelah sudah ketik, Bapak Ibu klik yang 10 order ini yang ada di kanan tengah ya. Yang di kanan tengah 10 order. 10 order di kanan tengah, dipencet saja. Nah, kalau udah dipencet, ini tampilannya sebenarnya sama saja seperti ini, tapi ini lebih mudah untuk dijelaskannya, biar lebih gampang aja. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pertama kali pasti masih bingung nih, ada keterangan bid sama offer. Fungsinya sebenarnya buat apa sih bid sama offer ini? Nah,
di bid sama offer ini maksudnya adalah begini. Bid itu adalah bidding. Artinya orang yang lagi ngantri beli, bid ya. Orang yang lagi ngantri beli. Kalau offer itu adalah offering, orang yang lagi ngantri jual. Jadi di dalam transaksi saham itu kita ada dua cara. Mau langsung dapat atau mau ngantri. Kalau mau ngantri, otomatis kita pasti pasang harga lebih bawah. Oke. Nah, contohnya begini, ketika kita mau coba beli ya, kita coba aja misalnya ini saham BRI itu harganya sekarang 4280, 4280. 4280 ini adalah harga per lembar ya Bapak Ibu. Harga per lembarnya. Jadi kalau mau beli saham itu minimal satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi kalau mau beli satu lot si BRI, ini 4280 dikalikan 100. Oke. Nah, sekarang misalkan saya mau beli di harga 4280 nih. 4280 ini kan ada di kolom bid. Yang mana artinya ini di depan saya sudah ada antrian sebanyak 4.575 lot yang sedang ngantri. Jadi misalkan saya mau beli 20 lot nih Bapak Ibu. Di depan saya itu sudah ada antrian sebanyak 4575 lot. Lot ya satuannya, bukan lembar, bukan orang ya. Jadi ada 4.575 lot antri beli saham BRI di harga 4280. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau belinya di bawah lagi, bagaimana? Misalkan saya mau belinya di 4240. Itu ya bisa-bisa saja, tapi di depan saya sudah ada antrian sebanyak 7.426 lot. Ditambah dengan lot yang di atasnya. Ada 18.000, 22.000, 4.000, 4.300 dan 4.575 seperti itu. Halo, selamat sore yang baru bergabung Pak Wawan dan Vira. Silakan simak dulu ya, ini sudah berjalan barusan mulai, jadi bisa disimak dulu. Oke, thank you. Ya, oke. Berikutnya saya mau melanjutkan tadi dalam cara kita mau beli sahamnya. Ya, kalau cara mau beli saham tadi saya ulangi ada dua cara. Mau langsung dapat atau ngantri. Kalau saya mau ngantri, alias saya beli harga di bawah pasar dong. Kalau saya beli di harga di bawah pasar, saya lihat yang di kolom bid nih. Di bid ini adalah orang yang sedang ngantri. Misalkan saya mau beli di harga 4280, di depan saya sudah ada antrian sebanyak 4575. Jadi tunggu di depan saya laku dulu atau baru punya saya kebeli. Nah, itu yang cara yang pertama ya. Cara yang kedua adalah langsung dapat alias langsung terbeli. Ini kita lihat di sebelahnya di offer. Di offer ini ada 4290. 4290 di sini ada orang yang mau ngantri jual sebanyak 1.106 lot. Lot ya dalam satuan lot. Bukan orang, bukan lembar. 1.106 lot ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli, saya yakin nih si BRI ini hari ini bakalan naik nih. Saya berencana mau beli langsung dapat deh. Soalnya sudah ada info misalkan si BRI ini hari ini akan ke 4.500. Ya udah saya buru-buru beli. Saya beli di harga 4290. Sebanyak misalkan 500 lot. Itu otomatis akan langsung dapat pada hari itu. Tidak pakai ngantri lagi, langsung dapat di harga 4290. Oke. Nah, itu dalam posisi kita kalau sebagai buyer. Sekarang dibalik nih Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sebagai sellernya, gimana sih kalau kita sebagai sellernya? Sama saja. Contohnya tadi, misalkan contoh ya, saya udah punya saham BRI dari harga 3.000 deh contohnya. Sekarang saya mau jual nih saham BRI ini. Hari ini saya butuh uang. Saya punya saham BRI, saya sudah beli di harga 3.000, saya punya misalkan 1.000 lot deh. Oke. Sekarang saya butuh uang. Saya mau segera cairin saham saya supaya jadi uang. Itu saya langsung jual di harga 4280 di bid. Itu namanya best bid. Di bid yang paling atas ya, 4280.
saya punya 1000 lot, itu udah ada yang mau minta beli sebanyak 4575 lot. Jadi kalau saya jual di 4575, akan langsung kejual pada saat itu juga, tidak pakai ngantri lagi. Itu in case kalau misalkan kita butuh uang. Tapi kalau kita pikir, wah kayaknya saya nggak mau jual di 4280, ngapain terlalu murah. Saya mau jual misalkan di kisaran misalkan di 4350, ya udah itu nggak masalah. Tapi konsekuensinya adalah kita harus ngantri karena di depan kita ada 59.000 lot yang lagi ngantri jual plus 28.000, 65.000, 15.000, 36.000, 17.000 dan 1.000 lot ini. Jadi tunggu di depannya kejual dulu baru giliran kita seperti itu. Oke, cukup sampai sini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk cara jual beli itu kenapa di saham itu ya investasi, salah satu investasi yang liquid. Artinya liquid itu adalah investasinya kita punya butuh uang kapan aja, kita langsung jual saham kita, itu akan langsung jadi cash money. Nggak perlu nunggu-nunggu lagi, berapa lama lagi, itu akan langsung jadi cash money Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan, ini sekalian saya jelasin yang di sini ya. Ini hari ini sih kan market ini sudah tutup ya, tutup jam 3 ya. Jadi kita tuh trading hanya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore saja. Oke. Jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu kita hanya trading dari hari Senin sampai Jumat saja. Hanya trading di jam market. Sabtu Minggu dan tanggal merah itu adalah libur ya, tidak trading. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, sekarang si BRI ini hari ini turun Rp20 Bapak Ibu, sebanyak 0,46%. Oke, 0,46% ya. Ini close ini 4.300 adalah close hari Kamis kemarin. Oke, turun Rp20. Ini sebenarnya dari 525.531. Itu adalah total lot yang ditransaksikan di hari ini Bapak Ibu. Jadi hari ini aja ada sekitar 525.531 lot. Oke. Nah, yang di bagian bawahnya itu ada keterangan ada sum ya. Sum itu di bawah, agak ke bawah ya Bapak Ibu ya. Di atasnya, di bawah angka 490 itu ada sum. Sum itu adalah total dari ini kan yang di sebelah kiri warna hijau 136.841, yang sebelah kanan 284.609. Itu adalah total dari total lot-nya. Yang sebelah kiri berarti sedang antri beli, sebelah kanan sedang antri jual. Oke. Nah, di bawahnya ini kita Bapak Ibu bisa lihat ya di bawahnya ini ya. Ini bisa kita gerakin kok Bapak Ibu di sini. Ini maksudnya adalah siapa sih buyer yang paling banyak beli dan seller yang paling banyak jual. Nah, itu bisa dilihat. Ini buyer ini CSYUBK KZ ini kode broker ya. Kalau dari Mirai sendiri kode brokernya itu YP ya, YP ya, YP. Jadi kalau kita lihat di sini, ini paling banyak pembelinya adalah CS. CS itu adalah kode broker Credit Suisse ya. Credit Suisse itu dia beli sebanyak 147.970 lot hari ini saja. Dan penjualnya itu paling banyak GR. GR itu dari Panin ya, 83.000 sekian lot ya. Oke. Oke, jadi untuk menu stock price ini cukup mudah ya, cukup mudah untuk kita ngelihat cara jual belinya itu pun simple banget caranya. Oke, nah saya mau jelasin dulu di menu stock price ini dulu ya Bapak Ibu ya, biar lebih jelas. Nah, ini dari menu price, ini bisa kita lihat, kalau yang kita pencet 10 order tadi, itu kan dia kiri dan kanan. Kalau saya pencet yang price doang, dia itu atas bawah ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ini sama saja, tidak merubah apa-apa. Oke, ini ada news. News ini berita yang menyangkut dengan saham BRI. Jadi sudah dirangkum oleh tim kita, itu sudah dirangkum semua berita-berita yang lagi ada di koran, di
sosial media sudah dirangkum semua. Contohnya kayak misalkan BRI cetak laba 0,8 triliun itu tinggal dibuka aja. Nanti bisa kita baca selengkapnya. Di beritanya pun udah komplit, ada semua di dalam aplikasi ini. Nah, ini berikutnya sebelah kanan chart. Chart itu untuk lihat pergerakan harganya ya. Nah, nanti kita bahas di akhir acara ya. Sebelum Q&A ya. Oke. Sebelahnya ada daily. Daily ini untuk melihat pergerakan si BRI ini per hari, daily, per minggu, atau per bulan. Jadi kita bisa lihat nih pergerakannya. Contohnya misalkan kalau kita lihat per bulan deh yang gampang ya. Contohnya paling banyak turun tuh bulan-bulan apa sih? Yaitu bulan 3 dan bulan 4. Dalam waktu dari Januari ya. Bulan 3 dan bulan 4 turun 6,5%, bulan 4 turun hampir 8%. Baru bulan 5 dan bulan 6 mulai recovery ya, ibaratnya. Gitu. Jadi ya, kalau dalam transaksi saham, naik turun itu hal yang wajar ya Bapak-Ibu. Kan kita melihat ke depan itu gimana. Misalkan kita mau tipikal kita tuh mau sebagai apa? Trader kah atau investor? Ya kalau mau trader ya mungkin kita main dalam waktu jangka pendek sampai menengah misalkan ya. Kalau kita investor ya invest jangka panjang dari menengah sampai jangka panjang. Kalau misalkan mau lihat yang daily juga bisa. Kita bisa ngelihat di sini ya. Contohnya misalkan nih kalau kita misalkan trader ya. Kita lihat di sini tanggal 31 bulan 5 kemarin. Dia satu hari bisa naik hanya BRI ya. Ini naik sebesar 4,6%. Gitu. Jadi ibaratnya ya satu hari saja bisa naik 4,6% gitu. Oke. Oke, saya teruskan. Nah, ini untuk finansial. Jadi kita pun sudah memberikan informasi tentang pertumbuhannya si BRI ini. Ini per saham beda-beda ya. Jadi misalnya kita mau ngelihat total sales-nya tuh berapa, cost of goods sold-nya berapa, EPS, PER-nya, dan lain-lain itu ada di menu ini. Jadi Bapak-Ibu kalau bagi Bapak-Ibu suka yang fundamental, ya bisa ngelihat membaca laporan keuangan ini. Ini cukup sangat membantu kita ya. Jadi buat mengambil keputusan apakah saham ini sudah layak invest atau belum, atau sudah kemahalan atau kemurahan, itu semua ada di sini. Oke. Nah, berikutnya ini ada dan historical. Dan historical ini cuma buat informasi aja. Di setiap transaksi terjadi, dia tercatat ya, Bapak Ibu ya semuanya. Dari market buka sampai market close itu semua tercatat transaksinya. Oke. Buyer sellernya pun terlihat juga. Nah, berikutnya ada broker sum, broker summary ya. Ini mau lihat broker mana sih yang paling banyak beli, broker mana yang paling banyak jual. Itu lihatnya di broker sum. Kayak paling banyak tadi saya bilang CS dan penjualnya GR ya. Panin ya. CS itu Credit Suisse, GR itu Panin. Oke. Ini bisa lihat ke bawah juga. Ini juga ini hanya sekedar informasi aja ya. Terus di sebelahnya ini ada trade book. Trade book ini jadi untuk melihat nih Bapak Ibu, hari ini nih range-nya si BRI ini dari harga berapa sampai berapa. Jadi terendahnya 4280, tertingginya 4350. Di 4350 ini di 4350 bisa Bapak Ibu lihat, ini ada frekuensinya terjadi 344 kali Bapak Ibu. Di 4350. Terus volumenya yang terjadi adalah 22.620 lot. Oke. Terus di sebelahnya ada value. Value-nya itu dalam kurung T ya. T itu maksudnya 1000 ditambah nolnya 3 di belakang. Jadi di harga 4350 terjadi transaksi sebanyak 9,8 miliar. Oke. Dan seterusnya di bawahnya. Tinggal tambahin nolnya 3 di belakang. Kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk technically, ini nanti saya bisa jelasin dari dari chart-nya ya. Nah, ini juga bisa kita lihat ada foreign. Foreign ini juga bisa kita lihat hari ini tanggal 11 asing itu net buy atau net sell. Kalau warnanya hijau artinya net buy.
Ya, net buy itu banyak yang asingnya lebih baik yang beli, kan buy-nya 406 ribu, jualnya hanya 247.000 lot. Oke, itu dari volume dan dari value pun bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya di sini. Gitu. Nah, ini tadi forumnya, ya forumnya ini bisa siapapun bisa nulis di sini ya. Jadi kalau dia merekomendasikan apa atau gimana ya itu bisa dipertimbangkan dulu. Dibaca-baca dulu aja, bukan sarana untuk ibaratnya ya ada yang bilang beli saham A, saham B, saham C, ya perlu kita double check dulu lah sebelum kita entry ke sahamnya gitu. Nah, di yang kolom yang terakhir ini ada rekom ya. Rekom ini maksudnya adalah jadi Mirai ini sudah mengelompokkan dari berbagai macam analisa-analisa dari sekuritas lain. Ya, contohnya kalau kita geser ke kiri, itu ada sumbernya. Source-nya siapa? Macquarie, DBS, Nomura. Si Macquarie ini ngomong BRI. BRI ini recommendation-nya outperform. Target price-nya bisa 4785. Kapan kasih rekomendasinya? Tanggal 3 bulan 6. Yang kedua nih, target price-nya 5450. Siapa yang ngasih rekomendasi? DBS. DBS bilang targetnya sampai dengan 5450 di tanggal 2 Juni kemarin ya, dan seterusnya. Jadi ya ini sekedar informasi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalau bisa sih di apa namanya disortir lagi lah, kita difilter lagi. Gitu. Oke. Ini dari menu stock price ya. Jadi menu stock price pun masih mudah banget. Caranya cuma buat informasi aja. Nah, sekarang kita back to the price. Nah, dari price ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Sekarang saya mau coba melakukan transaksi jual beli. Caranya gimana sih? Gampang aja. Ini Bapak Ibu tinggal klik di angkanya yang mau Bapak Ibu beli. Misalkan contoh ya, saya misalkan mau beli di menu 4280. Saya pencet aja 4280. Dia akan muncul buy sama sell seperti ini. Kita masuk ke kolom buy. Nah, dia akan minta PIN-nya. Bapak Ibu akan minta PIN. Saya masukin PIN-nya. Oke, PIN-nya sudah masuk. Nah, di sini ada keterangan kolom buy ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli, Bapak Ibu klik di kiri atas Bapak Ibu. Di kiri atas itu ada kode BBRI. Jadi mau beli saham apa tinggal diklik aja di atas ya. Misalkan saya mau beli sahamnya ASII, Astra Internasional. Saya ketik aja ASII, nah dia akan muncul seperti ini, 5275. Oke. Nah, di 5275, misalkan saya mau coba beli nih Bapak Ibu. Ini di sebelah kanan saya itu ada maximum limit buy sama maximum cash buy. Maksudnya gimana? Kalau maximum limit buy ini maksudnya adalah kalau kita beli saham pakai uang cash plus pakai pinjaman dari Mirai. Jadi sebagai informasi, Mirai itu bisa memberikan kita plafon hutang ya. Plafon hutang itu sekitar 3 kali dari cash kita. Cash kita yang yang kita setor. Jadi contohnya misalkan Bapak Ibu setor misalkan 10 juta, itu Bapak Ibu bisa transaksi sampai dengan 40 juta. Ya, 30 jutanya dari perusahaan seperti itu. Nah, itu kalau Bapak Ibu mau misalkan saya nih punya uang misalkan 10 juta deh, contoh ya 10 juta. Saya mau beli all in semuanya pakai hutang. Ya udah, yang tersedia adalah 277 lot. Seperti itu. Tapi kalau saya mau belinya pakai uang saya sendiri, yaitu hanya tersedia 69 lot, Bapak Ibu. Dengan sisa uang saya ya. Nah, sekarang kita coba aja. Saya masukin di harga 5250 deh. Saya masukin 5250, saya pencet aja ininya Bapak Ibu. Kiri ini. Dia akan berubah, ya. Pencet di mana aja dia akan berubah. Atau mau masukin manual juga bisa. Pencet manual dari sini. Masukin harganya, masukin volumenya, masukin amount pun bisa.
Mau 100 juta kah? 500 juta kah? Muncul semua nanti dari sini. Oh, 10 juta. Oke. Nah, saya misalkan saya mau contoh ya, saya mau beli misalkan hanya 10 lot deh. Nanti dia akan muncul Bapak Ibu. Harganya sekian, 5.250, saya beli 10 lot, total harganya adalah 5,2.550. Oke. Kalau saya sudah yakin, saya klik confirm. Oke, saya klik confirm, saya klik buy. Nanti dia akan muncul konfirmasi lagi seperti ini. Kalau misalkan ini sudah oke, tolong dikonfirm aja. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu, this time is not trading hour. Artinya hari ini ya tidak bukan ini ya, sudah bukan jam market lagi. Jadi kita udah nggak bisa melakukan transaksi sebenarnya. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau misalkan kita mau beli sama kita mau jual sama saja mekanismenya. Kita masukin harga yang mau kita jual di sini, masukin harganya, masukin lotnya. 5 lot. Sudah yakin, saya klik sell. Sudah muncul seperti ini, confirm. Seperti itu. Oke. Nah, ini di sebelah sell ada amend atau withdraw. Amend atau withdraw itu apa sih? Maksudnya gampang aja. Amend itu maksudnya adalah merubah harga, baik merubah harga atau merubah lotnya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa merubah harga dan lot selama orderannya masih ngantri. Kalau sudah dan terbeli atau terjual, ya sudah nggak bisa ya Bapak Ibu ya, sudah terjadi. Tapi kalau Bapak Ibu di sini masih ngantri beli atau ngantri jual, ya ini bisa dirubah. Kalau amend itu adalah merubah harga atau lotnya. Tapi kalau withdraw adalah membatalkan. Jadi merubah harga atau merubah lot dan membatalkan itu tidak kena biaya ya Bapak Ibu ya, itu gratis. Jadi mau berkali-kali pun ya silakan saja, nggak ada masalah. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke sebelahnya lagi, itu ada menu namanya order list. Order list itu adalah untuk melihat antrian jual beli kita ya Bapak Ibu ya. Kan kita mau lihat nih statusnya. Misalkan saya beli saham BRI deh. Saya pasang harga, saya mau lihat dong statusnya sudah berhasil atau belum. Kalau masih ngantri beli atau ngantri jual, itu keterangannya adalah open ya. Tapi kalau sudah terbeli atau terjual, itu statusnya jadi done. Oke. Jadi jangan ketuker ya, open dan done. Jadi selama dia masih open, masih bisa masih bisa diganti atau dibatalkan. Oke. Sampai sini dulu cukup jelas ya. Kalau nggak jelas bisa chat aja, atau ada pertanyaan juga bisa disambung nanti di Q&A di akhir acara ya. Oke. Nah, dari sini berikutnya saya mau melanjutkan itu untuk melihat ke My Portfolio. Oke, ke My Portfolio ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, ke My Portfolio. Ke My Portfolio itu pencet di kiri bawah, itu ke portofolio. Jadi sekedar informasi aja, kiri bawah itu masternya ya, master menunya. Ini menunya banyak Bapak Ibu, tapi kita sebagai yang pemula kita nggak perlu semuanya pakai. Kita pakai yang utamanya aja nih, pakai yang penting-pentingnya aja. Yang tadi dari menu stock price kan kita bisa lihat harganya. Sekarang cara tadi stock order, kita bisa jual beli. Sekarang saya mau lihat portofolio saya. Nah, ini masuk ke menu My Portfolio ya, My Portfolio. Saya klik di sini. Nah, ini saya masuk ke kolom cash dulu ya, Bapak Ibu ya, biar jelas ya. Nah, di sini, di kolom cash, ini ada keterangan RDI number. Ya, ini adalah nomor rekening dana investor, ya, atau rekening dana nasabah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau melakukan top up dana, ya top up-nya adalah ke nomor RDI ini atas nama masing-masing sendiri nomornya ya. Nanti top up dana seperti biasa kita transfer dana seperti kita transfer ke rekening BCA lainnya saja gitu. Nah,
Oke, berikutnya next ya. Kita lihat di bawahnya. Ini ada kolom cash, ada dua. Yang kiri T, yang sebelah kanan T2. Apa maksudnya? Oke, begini. Di dalam settlement saham, itu adalah, kalau Bapak Ibu tahu, pencatatan atau settlement saham, itu adalah T+2, Bapak Ibu. T+2 artinya adalah, contoh begini. Contoh ya, ini contoh. Sekarang misalkan hari Senin, contoh, Bapak Ibu melakukan transaksi jual atau beli. Itu tercatat di sistem itu adalah 2 hari kerja ke depan. Jadi hari Rabu. Oke. Selasa, Rabu, hari Rabu. Oke, hari Rabu. Jadi transaksi terjadi hari ini, terjadi adalah maksudnya sudah berhasil jual atau beli, itu pencatatannya adalah 2 hari kerja ke depan. Itu nggak ada masalah. Hanya pencatatan saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bedanya apa yang kiri sama kanan ini? Yang kiri ini untuk melihat uang kita di 2 hari yang lalu Bapak Ibu. Uang 2 hari yang lalu. Sedangkan yang sebelah kanan untuk melihat uang hari ini. Oke? Jadi kiri 2 hari yang lalu, kanan hari ini. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ya, kalau di sebelah kanan, misalkan itu posisinya sudah minus, artinya Bapak Ibu itu sudah memakai hutang. Memakai plafon hutang. Jadi itu harus di top up maksimal 2 hari kerja biar tidak kena bunga. Contohnya saya transaksi hari Senin, pakai melebihi dari limit yang saya punya. Saya top up maksimal hari Rabu. Saya top up hari Rabu, ya sudah, tidak kena biaya lagi, tidak kena bunga penalti. Seperti itu. Nah, berikutnya kita ke bawahnya. Ini ada RTL ya. RTL itu singkatan dari Remain Trading Limit, Bapak Ibu. Yang mana artinya adalah plafon hutang yang bisa kita pakai untuk beli saham. Oke. Plafon yang bisa kita pakai untuk beli saham. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kok yang kiri kenapa lebih besar, Frans? Yang kanan kok bisa lebih kecil? Ini pertanyaannya mudah saja. Yang kiri ini kenapa bisa lebih besar? Ini untuk saham-saham yang ibaratnya saham-saham blue chip lah, ibaratnya. Sedangkan yang kanan itu untuk saham-saham yang saham-saham lapis 2 atau lapis 3. Jadi ya sama seperti kita pinjam uang ke bank ya. Pastikan kita disurvei dulu nih, kita mau buat apa pinjam uang bank ini? Mau buat usaha kah, atau mau buat bayar hutang kah, atau mau buat apa? Sama halnya kayak sekuritas ini. Misalkan kita mau pinjam uang perusahaan, pasti si sekuritas nanya dong, Anda mau beli sahamnya apa? Kalau saya mau beli sahamnya BCA, BRI, ya saya pasti kasihnya maksimal. Sebelah kiri lebih besar. Tapi kalau saya mau beli sahamnya saham-saham, let's say saham-saham Bakri, ya saham-sahamnya grup HT, itu plafonnya ya biasa yang sebelah kanan, yang lebih kecil. Gitu. Jadi dengan uang cash saya sebesar 36.511 itu yang sebelah kanan di cash T2, itu saya bisa pakai utang sebanyak 146 juta rupiah. Nah, caranya ngelihatnya gimana sih? Jadi tadi yang saya bilang saham-saham blue chip ya. Jadi saham-saham blue chip itu gimana cara melihatnya? Kita balik ke menu stock price. Stock price Bapak Ibu bisa lihat di bawah, di paling bawah itu ada tulisan stock price ya, di tengah-tengah ya. Kalau Bapak Ibu lihat stock price, saya pencet aja. Nah, saya masukin sahamnya ASII nih Bapak Ibu nih. Di kiri atas ASII. Terus di sebelah kanan ada keterangan margin 75%. Margin 75% ini maksudnya adalah untuk saham-saham ini, kemampuan suatu saham ini untuk memakai plafon hutang. Jadi, saya balik lagi ke tempat tadi ya, ini ada kiri dan kanan. Kiri itu sebenarnya untuk saham-saham yang margin ratio-nya itu di atas 20%, Bapak Ibu. Di atas 20% ya. Jadi jangan sampai lupa, di atas 20%. Sedangkan yang di sebelah kanan yang lebih kecil itu untuk saham-saham yang margin ratio-nya di bawah 20%. Jadi kiri di atas 20%, kanan kanan di bawah 20%. Kita lihat lagi, ASII dikasih pinjamannya kalau sama perusahaan berapa banyak sih?
75% Bapak Ibu. Sebelah kanan atas nih, di bawah, di sampingnya bintang ya, 75%. Coba kita lihat sahamnya Bakri. Bakri itu yang terkenal saham Bumi, BUMI, Bumi. Saya pencet, marginnya berapa? Cuma 0%. Kenapa 0%? Ya, ini termasuk salah satu saham yang beresiko tinggi. Oke, coba kita cek lagi, misalkan saham apa nih, Bapak Ibu nih, coba bisa ketik, coba kalau mau tahu, ketik di kolom chat, apa nih, sahamnya apa nih? Atau mungkin yang lagi ramai ini sahamnya yang dalam waktu beberapa hari, seminggu, 2 minggu ini, sahamnya grup Haritanu nih, HT nih, pada naik semua kan. Itu isunya adalah bank digital lah, lagi mau di go bank digital. Itu ada sahamnya namanya BABP. BABP itu Bank MNC Internasional ya, banknya Haritanu ya. Kita buka berapa? Cuman 30%. Oke, nggak sampai 0 juga. Tapi ada juga saham yang lainnya, misalkan kayak sahamnya yang lain, misalkan KPIG, ini MNC Land ya. Nah, cuma 5% kan. Jadi makin kecil. Kalau makin kecil ini berarti ibaratnya sahamnya makin beresiko tinggi. Jadi perusahaan pun minjemin dananya pun nggak mau maksimal sebanyak-banyak itu nggak mau. Tapi kalau kita mau belinya saham BCA, BRI, ya silahkan dikasih maksimal. Berapa aja diberikan. Gitu. Oke, balik ke menu tadi ya, ke menu portofolio. Nah, di menu portofolio tadi, RTL jadi sudah cukup jelas ya. Nah, berikutnya kita ke bawah, itu ada aset per use funding. Dan di bawahnya ada upon minimal rate. Ini sih hanya sebagai informasi saja. Jadi Bapak Ibu sih nggak perlu fokus di sini ya. Yang use aset per use funding sama account minimal rate ini tidak perlu difokusin. Terus di bawahnya ada total asset value. Jadi total asset value adalah sisa uang kita yang ada di kolom cash sebelah kanan ya, yang di bawah tulisan Bank BCA, itu ditambah dengan saham yang sedang kita pegang, Bapak Ibu. Jadi saya ulangin, total asset value adalah sisa uang cash yang ada di sebelah kanan, di bawahnya Bank BCA itu, yang 365111682, ditambah dengan saham yang sedang kita pegang. Jadi sudah pasti kalau total asset value itu tiap hari harganya akan naik, nilainya akan naik turun ya. Karena kan saham kan naik turun setiap hari. Seperti itu. Oke. Nah, yang di bawahnya kalau Bapak Ibu ketahui, di bawahnya itu ada yang tadi saya bilang settlement. Kalau receivable itu adalah kalau kita jual saham, kan kita terima uang, itu receivable namanya. Kalau payable yaitu kita keluar uang buat beli saham. Net amount selisihnya. Kalau interest amount itu bunga penalti yang sudah yang dikenakan kepada kita ya. Terus yang di bawahnya itu adalah cash. Cash itu sisa cash kita. Oke. Jadi ini untuk tampilan menu portofolio di submenu di kolom cash ya. Nah, berikutnya itu di sampingnya ada pay return. Kita buka aja pay return. Nah, ini untuk melihat apa sih pay return ini? Ini untuk melihat progres saham yang kita pegang, Bapak Ibu. Jadi contohnya misalkan ya, ini kan saya buka per daily. Di daily ini kita lihat Bapak Ibu di sini di tanggal 11 bulan 6 artinya hari ini ya. Asset value saya ada 37.893 minus 25.400. Di sebelah kanannya gain loss-nya minus 25.400. Ini adalah penurunan keseluruhan portofolio saya. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya. Di sini ini adalah penurunan portofolio saya. Floating, masih ngambang. Belum direalisasikan. Oke. Jadi
Ada yang positif 70.000, minus 46.000, minus 25.000, ini kenapa? Ini hanya penaikan penurunan portofolio saya. Misalkan saya punya 3 saham. Saham A misalkan cuan 2 juta, saham B cuan 3 juta, saham C minus 2 juta misalkan. Berarti kan gain loss saya di hari itu kan 3 juta. Nah, dia akan tercatat gain loss-nya 3 juta di sini, warna hijau. Gitu. Jadi ini bisa buat men-track down kinerja pertumbuhan portofolio kita. Kalau kita lihat dari monthly, misalkan saya mau geser nih dari awal Januari, misalkan dari 2020. Nah, saya bisa lihat kan pertumbuhannya berapa persen sih saham-saham saya, gitu. Bisa muncul semua di sini. Oke. Tanggalnya juga bisa kita geser ya, sesuai kita mau lihat daily, bisa, monthly bisa, gitu. Terus di sini ada historical, ini historical transaksi kita ya. Ini cuma buat informasi aja, sekedar informasi. Di sebelah kanan ini ada gain loss ya. Gain loss ini untuk memberikan informasi kita. Jadi gini Bapak Ibu, di sini kita nggak perlu hitung capek-capek manual satu-satu. Oke, ini sistem sudah otomatis menghitungkan. Jadi kalau Bapak Ibu di sini Bapak Ibu di sini ketahuin, itu kan ketika kita melakukan transaksi jual beli saham, itu kan dikenakan fee transaksi Bapak Ibu. Kalau di Mira ini kena fee transaksinya udah sangat murah ya. Fee belinya itu 0,15%, fee jualnya 0,25%. Beli 0,15, jual 0,25. Jadi totalnya adalah 0,4%. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini kalau jual beli saham, kalau mau jual saham, make sure aja untungnya harus di atas 0,4% Bapak Ibu. Kalau di atas 0,4%, ya sudah dipastikan nih, ya Bapak Ibu sudah untung ya. Kalau misalkan Bapak Ibu baru beli saham terus baru cuan 0,2%, Bapak Ibu jual, ya rugi. Seperti itu. Jadi minimal harus 0,4% itu baru impas ya, kepotong fee jual belinya. Gitu. Nah, sebagai informasi juga, di dalam trading saham ini, itu fee-nya sudah final ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada dikenakan fee tambahan apapun lagi. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang, fee beli kan 0,15%, fee jual kan 0,25%. Nah, kenapa fee jualnya lebih besar 0,25? Itu karena membayar pajak. Pajak apa sih? Pertama, pajak buat bursa. Oke. Kedua, pajak buat negara. Dan ketiga adalah pajak buat sekuritasnya alias mirainya. Gitu. Jadi kita nanti kan biasa akhir tahun biasa bulan Maret ya lapor SPT kan. Nah, itu kita bisa capture data kita per Desember aja tiap tahunnya. Jadi kita hanya perlu laporin aja, nggak perlu ada potongan apapun lagi. Semua udah final di transaksi jual beli saham ini. Gitu. Nah, back to the topic, yang gain atau loss ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada keterangannya ya. Saya mau pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu muncul semua di sini. Nah, kita short aja, mau ke tanggal berapa kita bisa lihat di sini. Oke, ini misalkan ini ada date, ada kodenya apa, average sell berapa, average buy berapa lot, persentase, gross sama net. Ini saya cari sebentar ya, cari yang pernah saya lakukan transaksi ya. Nah, contohnya seperti ini ya, kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, contohnya kayak saham apa sih? Saham BBR ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ini ada tanggal 27 bulan 1, BRI, saya beli di 4.122, terus saya jual di 4.500. Saya punya 80 lot, Bapak Ibu. Saya untung 9,2%. Ini gross-nya ini masih belum dipotong pajak. Gross-nya 3 juta sekian. Kalau dipotong pajak, net-nya jadi 2,8 juta. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu perlu tahu ya di sini nggak perlu itu manual, semua udah itu. Nah, di bawahnya pun udah keterangan ada total gross sama net-nya. Ya gitu ya.
Jadi udah dihitungin semua gitu. Nah, kalau saran saya di sini kan masih baru-baru semua. Jadi kalau masih baru-baru itu saran saya sih transaksi jual beli sahamnya itu beli saham-sahamnya aja ya. Yang kayak saham Astra, BCA, BRI, Telkom, Unilever gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang udah go public. Seperti itu. Nah, berikutnya mau informasi juga sebelum kita masuk yang ke slide yang terakhir ya. Itu di menu stock ranking. Stock, saya pilih stock ranking. Nah, ini juga bisa kita lihat nih Bapak Ibu gainer misalkan hari ini yang paling naik yang paling tinggi itu siapa sih? Paling rendah tuh siapa sih turunnya? Ini dalam persentase kan, dalam harga berapa sih itu ada semua di sini. Terus kalau misalkan mau ngelihat broker ranking juga bisa ya Bapak Ibu ya. Sorry, saya pencet foreign, saya broker misalkan. Paling banyak nih frekuensinya nih, siapa sih? Mirai Asset itu kodenya YP ya, YP. Jadi Mirai Asset itu nasabahnya paling banyak di Indonesia. Jadi nomor satu nih, dari frekuensi, dari volume siapa? Dari volume masih juga Mirai. Nah, yang dari value-nya siapa? Oh, kita yang kedua. Yang pertama ini SQ. SQ ini adalah BCA Sekuritas ya, bukan Singapore Airlines ya. BCA Sekuritas ya. Transaksinya ada sekitar 4,5 triliun hari ini ya. Cukup banyak sekali. Jadi yang di sebelah kanan ini by value ya. Jadi ibaratnya investasi saham itu ya investasi yang real, ada uang benerannya. Transaksinya aja hari ini BCA sendiri, sekuritas BCA 4,5 T, Mirai 2,6 T, dan seterusnya. CC ini mandiri ya, 1,5 T. Gitu. Oke. Oke, ke menu terakhir, saya mau informasi juga, ini ada menu order, ini ada menu GTC order Bapak Ibu di sini ya. Jadi saya kan pakai stock order. Jadi kalau Bapak Ibu saya sarankan pakai menunya stock order atau GTC order ya. Jadi saya masukin di GTC order. Nah, GTC order ini bedanya apa sih sama order biasa? GTC order ini fungsinya untuk kita mengantrikan saham selama maksimal 7 hari. Jadi begini, kalau misalkan Bapak Ibu jual beli saham di market sampai market tutup, sahamnya masih ngantri beli atau ngantri jual, otomatis di hari itu akan selesai. Bawalah dia keluar. Sudah selesai ya, tidak perlu dibatalin lagi, otomatis hangus. Jadi besoknya ya Bapak Ibu harus pasang lagi. Oke. Nah, kalau di menu GTC ini apa sih bedanya? Yang membedakan kalau GTC ini adalah kalau kita pasang hari ini, tapi kita hari ini sahamnya nggak kejual, ya besok otomatis sistem akan ngantriin lagi, masang lagi. Ini pemasangannya sama ya, kayak tadi saya bilang, tapi ini ada keterangan valid date-nya Bapak Ibu. Dipencet aja valid date-nya, itu dipilih maksimal 7 hari ya. 7 hari, berarti sampai tanggal 11 sampai tanggal 18 maksimum. Lalu kita klik buy. Sama aja ya, masukin volumenya juga, jangan lupa, kalau udah yakin klik buy, muncul seperti ini juga, kita confirm. Seperti itu. Nah, GTC ini hanya bisa dilakukan di jam market ya Bapak Ibu. Kalau saya tadi pencet buy, ya dia muncul kayak gini nih, this time is not trading hour. Nggak bisa transaksi di hari ini. Seperti itu. Oke. Cukup jelas ya sampai sini. Ini Bapak Ibu juga sudah ada nih. Sebentar ya, saya coba selesai dulu baru akan saya bahas ya, saya balas ya. Nah, berikutnya ini yang terakhir di dalam ini dari banyak menu ini ada menu chart juga. Menu chart ini juga salah satu yang cukup penting juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat tren pergerakan si suatu saham. Contoh misalkan saya buka saham BBRI, saya pencet aja di kiri atas BBRI, saya ketik. Nah, di BBRI ini ada keterangan D di bawahnya BBRI D ya. Ini D, ini W, ini M, 1M, 1T. D ini maksudnya adalah daily, Bapak Ibu. Jadi satu candle ini adalah satu
ini 1 hari. Ya, ini kan ada candle-nya nih. Ada warna merah, hijau, merah, merah, hijau, dan seterusnya ya. Ini adalah 1 batang 1 hari. Kalau weekly, 1 batang adalah 1 minggu. Jadi jangan salah. Kalau monthly, 1 batang adalah 1 bulan. Lebih panjang lagi. Kalau ini 1M, 1M itu maksudnya adalah per menit ya, per menit. Jadi terlalu cepat tidak usah. Bahkan ada juga sampai per detik pun juga ada. Saran saya sih yang menit sama detik nggak perlu dilihat sih terlalu cepat. Saya lihatnya yang daily aja. Kita lihat yang daily. Oke. Kita lihat yang daily di sini. Nah, ini untuk melihat pergerakan trennya ya si saham ini. Di sini saya mau kasih caranya sinyal jual beli nih Bapak Ibu nih. Ini caranya sangat mudah. Masuk ke sini. Masuk ke gerigi ya. Kanan ini gerigi. Saya masuk ke indikator. Sorry, saya masuk ke signal. Saya pilih yang stochastic day ini. Nanti Bapak Ibu bisa praktek ya di aplikasinya sendiri. Saya ulangin ya. Masuk ke gerigi di kanan ini, kanan atas nih gerigi sampingnya tang sebelah kanan. Masuk ke menu signal, terus pilih stochastic day. Kalau udah dicentang, saya klik, saya close. Nah, dia akan muncul panah seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ada panah merah di sini, panah merah, lihat ya. Ada panah biru kayak di sini. Ya. Ini merah, ini biru, ini merah ya. Jadi apa sih panah-panah ini? Panah merah ke atas itu merekomendasikan, mengartikan itu kita disuruh buy. Panah ke atas buy. Panah ke bawah sell. Ya, jadi Bapak Ibu perlu tahu atas buy, bawah sell. Ya, merah ke atas beli, biru ke bawah jual. Jadi ini untuk informasi kita. Jadi berarti ya di sini sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa ini sebenarnya 100% akurat juga, benar juga. Tapi seenggaknya kita bisa dengan adanya indikator ini bisa membantu kita nih untuk melakukan keputusan kapan beli atau kapan jual gitu. Jadi contohnya kalau kayak kemarin nih, kalau saya arahkan kursor saya di sini, ini ada tanggal 21, tanggal 9 bulan 6, ini tanggal 10 bulan 6. Ini kan ada panah biru ke bawah sama merah ke atas. Biru ke bawah rekomendasi jual, merah ke atas rekomendasi beli. Kalau kayak gini gimana nih? Sehari turun, besok disuruh beli lagi. Kalau saran saya, kalau habis muncul tanda konfirmasi baik biru ataupun merah, tunggu dulu sekitar 2-3 hari ke depan. Kenapa 2-3 hari ke depan? Itu untuk make sure kalau nanti apakah sudah benar-benar naik gitu. Jadi kalau misalkan kita kayak tanggal 8 kemarin sampai tanggal 9 sama kayak tanggal 9 sampai tanggal 10 kan ini kan biru ke bawah terus merah ke atas. Kan kita pusing jadinya. Lebih baik kita tunggu dulu merahnya ini kita tunggu muncul beberapa candle dulu 1-2 hari ke depan. Apakah tetap rekomendasi beli atau malah sebaliknya gitu. Jadi nggak perlu buru-buru. Oke. Oke, cukup jelas ya. Mungkin sih untuk yang chart ini nanti akan saya breakdown lagi di edukasi berikutnya ya. Jadi kita hari ini cuma membahas sebenarnya Neo Horse Basic untuk para pemula ya, yang untuk baru memulai caranya gimana. Untuk ini sekilas saja saya informasikan, tapi nanti akan saya breakdown di edukasi berikutnya. Oke. Ini saya kalau mau close tinggal di exit aja. Do you want to close? Confirm. Nah, seperti ini. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan Q&A ya. Saya coba jawab ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tolong langsung segera bertanya aja ya. Ada masalah bisa saya bantu jawab juga.
Nah, di sini dari Ibu Eni Li, kalau misalkan kita udah sempat buy kemarin, tapi dalam proses antri dan statusnya hari ini masih open, kalau buka tanggal transaksi kemarin, apakah itu tidak bisa kita aman atau withdraw lagi? Oke, tadi udah saya jawab ya, yang ini ya. Kalau udah sempat buy kemarin, tapi statusnya masih antri atau masih open, itu artinya adalah sudah hangus Bapak Ibu. Jadi nggak usah di aman atau withdraw lagi, biarin aja. Besoknya kita pasang lagi. Nggak perlu diapa-apain lagi. Besoknya kita pasang ulang. Oke. Kecuali yang tadi ya, GTC buy sama GTC sell ya. Kalau GTC buy sama GTC sell, ya kita harus kalau hari ini nggak kejual atau nggak kebeli, ya besok ya otomatis sistem yang akan pasangin. Gitu. Jadi, nggak perlu kita, kalau itu nggak akan hangus sampai nanti masa berlakunya expired. Oke. Nah, berikutnya untuk capture-nya yang mana Pak? Untuk laporan pajak tiap tahunnya. Oke, kalau untuk laporan pajak tiap tahun itu nanti saya bisa kirim ke WA masing-masing cara download datanya. Itu sebenarnya yang download datanya itu harus diakses dari host dari komputer ya. Nggak bisa dari NeoHost ini. Kalau NeoHost ini kita lebih sederhana sih untuk transaksi jual beli ya bisa, tapi untuk tarik data transaksi kita selama setahun itu semuanya dari aplikasi komputer. Nanti kita akses dari sana semua, gitu. Oke. Jadi ibaratnya semuanya sudah tersedia di sini, Bapak Ibu cuman ini aja ya, tinggal ikutin langkah-langkahnya aja seperti itu. Siap, sama-sama Bu Eni. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, sharing-sharing aja, kita di sini mau open mic juga boleh, saya unmute ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau ada pertanyaan, silakan. Mungkin dari Bu Ingrid ada pertanyaan yang masih belum jelas. Pak Kevin, Bu Lina, Bu Katrina, mungkin ada pertanyaan Bu Katrina? Iya, selamat sore Pak. Maaf tadi Iya, saya sore. terlambat. Gimana Bu? Kira-kira pelajaran hari ini ada rekamannya, saya bisa lihat di Oh, mana ada. nggak? Ada. Nah, nanti ini saya rekam, nanti saya upload ke YouTube ya. Nanti bisa disimak di sana aja. Atau nanti saya kasih linknya deh supaya bisa didengarin lagi. Oh, oke Pak, makasih Pak. Iya, siap, sama-sama Bu. Oke, berikutnya dari Pak Alwi nih, kalau bukan jam transaksi tapi kita bid atau melakukan offer, nah mungkin maksudnya kalau bukan jam transaksi, bisa nggak sih melakukan bid atau offer? Oke, pertanyaannya cukup bagus nih ya. Tadi saya balik lagi ya ke Neos tadi. Nah, kalau lihat di sini, Bapak Ibu, di Neos tadi, saya balik lagi. Oke, bisa simak dulu ya sebentar ya, jangan keluar dulu biar tahu dulu. Di sini ada menu namanya order, terus ada menu namanya order booking, Bapak Ibu. Order booking nih, di bawahnya GTC. Order booking ini adalah menu yang bisa kita pakai di luar jam market. Start dari jam 5 sore sampai jam 6 besoknya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu mau melakukan transaksi jual beli, mau melakukan transaksi jual beli saham di luar jam market, contohnya misalkan Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu, saya nggak sempat nih pas pasang di jam kerja, saya sibuk sekali. Saya pasang di luar jam market, saya bisa malam-malam nih baru saya pasang. It's okay, nggak masalah. Masuk ke menu order, pilih yang order booking Bapak Ibu di sini. Order booking. Di order booking ini caranya sama saja ya. Caranya sama saja kayak menu order tadi, sama saja. Nggak ada perbedaannya sama order yang tadi saya sudah demokan. Masukin harga, masukin lot, tinggal klik buy. Otomatis nanti ketika market buka di esok harinya, itu akan diantrikan. Kayak gitu. Jadi sama aja.
Itu bedanya GTC, order booking. Oke. Oke, semoga menjawab. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Tanya-tanya aja nggak apa-apa, Pak. Biar Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang nggak jelas, nanti juga ini saya coba save juga, nanti biar bisa didengar ulang ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang nggak jelas juga bisa langsung WhatsApp saya aja juga nggak ada masalah sih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, so far cukup paham lah ya untuk tampilan untuk yang basic ini ya. Nanti ikutin lagi aja edukasinya itu yang edukasi berikutnya dari yang topiknya yang intermediate sampai yang advance ya, bisa diikutin. Terus dari belajar analisa teknikal adalah membaca chart itu ya, membaca chart. Jadi Bapak Ibu pun bisa ngelihat chartnya itu. Jadi biar bisa ibaratnya biar belajar juga. Nah, technical analisa itu pun ada topiknya juga, ada yang basic sampai yang advance juga ya. Jadi ikutin aja satu persatu sampai bisa. Kalau misalkan masih yang di basic kayak gini masih belum paham, ya nanti kalau ada basic lagi, ikut lagi aja, nggak ada masalah. Pokoknya sampai benar-benar ngerti deh caranya. Gitu. Oke, sebelumnya saya minta tolong juga sebelum ada keluar, saya minta tolong ini Bapak Ibu, tolong untuk ngisi kuesioner ya. Ini tolong diisi aja, cuman sebentar sih. Itu gampang, Bapak Ibu bisa lihat di kolom di chat ya. Itu bit.ly, apakah bisa dipencet? Itu yang bit.ly ini untuk ibarat untuk ini ya, untuk kemajuan kuesioner ini, untuk kemajuan kita lagi di yang edukasi yang akan datang biar lebih baik lagi. Oke, OE Galeri itu pilih Mangga 2. Oke, tanggal edukasi itu pilih hari ini ya. Nama peserta edukasi silakan diisi nama masing-masing. Klien ID dikosongkan saja, nggak ada masalah. Nama orator yang mengisi kegiatan ini, saya tulis saja Franz. Nama oratornya Franz. Judul materinya Neo Hot Basic ya, Neo Hot Basic, dan diisi aja pengawasan terhadap materinya gitu. Dan boleh juga tulis kritik dan sarannya juga ya. Gitu. Hanya butuh waktu 2 menit aja sih cuma buat isi ini. OE Galeri Mangga 2, tanggal edukasi hari ini, nama peserta edukasi, nama peserta Bapak Ibu sekalian, klien ID, kosongkan, nama orator, Franz, judul materinya Neo Hot Basic. Oke. Sebagai informasi, kalau nanti sampai masih ada yang belum jelas atau masih ada pertanyaan, tolong jangan ragu-ragu untuk tanya saya langsung ya, via WhatsApp juga boleh. Tinggal bertanya aja langsung, nggak ada masalah. Untuk kita bahas topik yang ini lagi juga nggak ada masalah ya. Intinya sampai kita bisa mandiri untuk melakukan transaksi jual beli sahamnya ini. Gitu. Oke. Oke, saya tunggu sebentar ya, 2 menit lagi untuk ngisi kuesioner dulu. Oke. Oke, mungkin baik sampai di sini dulu, sudah jam 5 lebih. Tadi saya kalau ada yang nggak jelas, tolong sampaikan saya lagi, tinggal info saya lagi. Oke, mungkin nanti saya kasih juga ya linknya juga buat Bapak Ibu biar bisa ikut topik ini lagi. Oke, sama-sama Bu Ingrid, sama-sama Bu Eni, semoga bermanfaat ya. Oke, mungkin saya akhirin ya sampai sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di edukasi Mirai Asset berikutnya ya. Sore.